Tahun 2004, keluarga Beni pindah ke rumah baru di daerah Meruya, Jakarta Barat. Rumah satu lantai bergaya lama, halaman kecil, dan pagar besi. Pak Beni, istrinya Bu Wulan, dan 3 anak mereka, Joni si sulung, Doni si anak tengah, dan Sela si bungsu, serta seekor anjing setia penjaga keluarga itu, jenis Chow Chow bernama Brownie. 2 tahun awal, rumah itu terasa tenang, damai, hangat. Hingga suatu hari, mereka memutuskan merenovasi total rumah itu. Renovasi berlangsung selama 6 bulan. Tepat 13 hari setelah renovasi selesai, hal-hal aneh mulai terjadi. 13 hari setelah renovasi selesai, malam itu terasa aneh. Udara terasa berat dan senyap, jangkrik bahkan tak terdengar. Bu Wulan terbangun dengan tubuh dingin dan berat. Di atas kepalanya terdengar nafas. Perlahan ia membuka mata. Tak ada siapa-siapa. Setiap malam, suara itu kembali. Nafas berat, kadang disertai hawa panas, menusuk ubun-ubun, lalu menghilang. Joni mulai merasa ada yang mengawasi dari kamar belakang. Doni beberapa kali mendengar langkah pelan saat ia sendirian. Sela menangis saat tidur. Katanya mimpi perempuan berambut panjang berdiri di dapur. Hampir semua anggota keluarga merasakan nafas berat sebelum terlelap. Pak Beni, ia merasakan semua, tapi memilih diam. Ia tahu kalau ia takut, semuanya akan runtuh. Brownie, anjing mereka, berubah, tak lagi ceria, sering menatap pintu, lalu menggonggong tanpa henti, terutama malam Jumat. Pernah, jam 2 pagi, Brownie melolong ke arah pintu utama. Bulu kuduk Doni berdiri. Kadang, saat lewat maghrib, ada bayangan hitam melintas cepat di halaman. Suatu malam, Joni yang sedang ke dapur sendirian, tiba-tiba mendengar suara langkah cepat di atap. Seolah ada seseorang berlari, ia refleks menjatuhkan gelas yang dibawanya. Brownie menggonggong liar, lalu tiba-tiba terdiam, menatap satu sudut gelap tanpa berkedip. Gangguan makin sering, Bu Wulan makin pucat, tidur terganggu, makanan tak tersentuh. Akhirnya mereka mencari bantuan. Mbah Sarwo, sang penjaga alam, orang pintar pertama, Mbah Sarwo, datang dari daerah Parung. Lelaki tua dengan rambut putih panjang, membawa kantong kain berisi kembang dan dupa. Ia bilang, tanah rumah itu menyimpan penunggu lama yang terganggu karena renovasi. Tanah ini dulu pernah jadi tempat pembuangan, bukan sembarang tempat, katanya pelan. Ia menanam botol kecil berisi tanah kuburan dan rambut manusia di pekarangan, membakar dupa, dan membaca mantra Jawa kuno di tengah malam. Namun, seminggu setelah ritualnya, gangguan justru makin kuat. Nyai Sumarah, perempuan bertudung kuning. Orang kedua, seorang perempuan tua bernama Nyai Sumarah, datang dengan mata tertutup kain kuning. Ia berjalan perlahan, seolah mendengar sesuatu yang tak kasat mata. Banyak yang tak ingin kalian tinggal di sini, bisiknya sambil menyentuh dinding. Ia membawa boneka kayu kecil yang diikat benang merah, lalu menguburnya di sudut rumah dengan ritual ruatan dan air bunga 7 rupa. 3 hari setelahnya, suara tangisan terdengar dari loteng. Sela mimpi buruk setiap malam. Kirangga, pembaca energi. Orang ketiga, Kirangga, tak membawa apa-apa. Lelaki paruh baya berpakaian serba hitam. Ia hanya duduk diam di ruang tamu. Ini bukan dari tempat ini, gumamnya sambil menutup mata. Ini dikirim dari seseorang yang mengenal kalian. Ia mengelilingi rumah dengan dupa cendana dan doa-doa dalam bahasa Sunda kuno. Setelah ritual selesai, ia hanya berkata lirih, "Kalian sedang jadi sasaran. Bukan rumah ini yang terkutuk, tapi keluarga kalian." Namun gangguan tetap ada, malah makin menjadi. 5 bulan mereka
pada suatu malam Jumat, Bu Wulan mendengar tawa perempuan dari arah dapur. Ia terkesiap, melangkah mundur. Dari sudut matanya, ia seperti melihat bayangan perempuan berambut panjang melintas cepat di pintu dapur. Suaranya seperti tawa kuntilanak yang menggema. Ia gemetar, lalu menelepon Pak Beni sambil menangis. Malam itu, Pak Beni terjaga sampai pagi, menatap langit-langit, bertanya dalam hati, apa yang harus kulakukan? Tanpa meminta siapapun, ia mulai membaca doa-doa dan ayat kitab suci yang ia ingat setiap malam sendiri. 2 bulan kemudian, Doni memperkenalkan Om Edi, teman ayah temannya, seorang Kristen Protestan yang dikenal punya mata batin. Om Edi datang tanpa banyak ritual, hanya memandangi setiap sudut rumah, lalu duduk. Ini bukan soal roh jahat semata, katanya. Ada luka, dendam, iri, dan kalian harus memilih, balas atau lepas. Maafkan orang yang mengirim ini, tambahnya. Itu satu-satunya cara agar mereka berhenti. Mereka bingung, bagaimana mungkin? Mereka bahkan belum tahu siapa pelakunya secara pasti. Tapi Om Edi yakin, kalian tahu, di hati kalian tahu. Sebulan setelahnya, Pak Beni dipertemukan dengan Romo Niko, seorang imam Katolik yang bukan dari paroki terdekat. Romo Niko menatap mereka lekat, lalu berkata, kadang yang perlu dibersihkan bukan rumah, tapi jiwa. Ia menyarankan pengakuan dosa, terima komuni setiap minggu, dan doa rosario 9 malam berturut-turut. Seluruh keluarga menyanggupi. Beberapa hari setelah bertemu Romo, bertepatan dengan hari raya, keluarga Pak Beni memberanikan diri datang ke rumah tetangga yang mereka curigai. Dengan langkah berat, mereka mengetuk pintu. Pintu dibuka. Si tetangga tampak kaget, tak menyangka mereka akan datang. Silakan masuk, katanya ragu. Mereka duduk di ruang tamu yang hening. Pak Beni menarik napas panjang, lalu berkata, pelan, kami minta maaf kalau pernah berbuat salah. Kami mohon dimaafkan dari hati yang paling dalam. Sekali lagi, kami mohon maaf. Si tetangga hanya terdiam, tapi akhirnya terucap kata, "Ya sama-sama," dengan suara datar. Tak ada kata soal santet, tak ada tuduhan, hanya ketulusan, hanya permohonan maaf. Doa malam pertama. Saat rosario dimulai, terdengar suara benda jatuh dari plafon. Joni refleks menoleh ke atas, napasnya tercekat. Bu Wulan memeluk Sela yang mulai gemetar. Doni menatap langit-langit dengan mata waspada, tapi tak berkata apa-apa. Malam kedua, bau kemenyan muncul di tengah ruang tamu. Doni menutup hidung, wajahnya bingung. Pak Beni hanya menunduk, terus melantunkan doa. Meski alisnya menyernyi. Malam kelima, suara langkah kaki di dapur. Sela menjerit kecil, tubuhnya merapat ke Bu Wulan. Joni menoleh tajam ke arah dapur, wajahnya tegang. Bu Wulan tetap menggenggam rosario erat-erat, berbisik dalam doa. Malam ketujuh, udara jadi dingin tiba-tiba, seperti angin es melewati tengkuk mereka. Brownie, anjing mereka, meringkuk ketakutan di bawah meja. Pak Beni melanjutkan doa dengan suara sedikit bergetar, namun tegas. Joni dan Doni saling pandang, tapi tetap fokus dalam lingkaran doa. Malam ke-8, bayangan cepat yang melintas di area dapur. Bulu kuduk tiba-tiba merinding. Bu Wulan menarik napas dalam-dalam, lalu meneruskan doa dengan mata terpejam. Sela menangis pelan, dipeluk Doni yang mencoba menenangkan sambil tetap memegang rosario. Joni memejamkan mata erat-erat, berusaha tetap tenang, tapi mereka terus berdoa. Tak satu pun yang berhenti, tak ada yang berdiri. Semua tetap duduk bersila dalam lingkaran. Malam ke-9, semua sunyi, tak ada gangguan, hening, damai. 3 bulan berlalu. Rumah
benar-benar tenang. Tak ada napas gaib, tak ada bayangan, tak ada lolongan. Waktu berlalu. 2 tahun kemudian, mereka pindah ke Tangerang. Di rumah baru mereka, terasa tenang dan damai, tidak ada aura misterius. Beberapa tahun kemudian, dari kabar tetangga, pelaku santet, tetangga lama yang dikenal pendiam, sakit-sakitan, berobat kemanapun, tak sembuh, hingga akhirnya meninggal dunia. Pak Beni hanya menatap langit sore hari itu. Keajaiban atau keadilan? Katanya pelan, tapi satu hal pasti, kasih, seaneh apapun caranya, telah menyelamatkan mereka. Ya, kuncinya adalah kasih. Apakah kalian pernah mengalami gangguan serupa di rumah sendiri atau mendengar cerita yang mirip? Tulis di kolom komentar ya. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.